Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman ya, gue mau ini nih, ada yang nanya ya, Bang, kemarin saya hacking luka jari, jempol, kaki, tetangga kena sabit. Hacking luar aja, saya gunakan benang catgut yang jadi daging itu, Bang. Apa pengaruhnya, Bang, untuk lukanya? Karena silk yang hitam pas kosong, sedangkan perdarahannya banyak. Ya saya hacking dulu aja, Bang, gitu. Ya ini pertanyaannya. Ya gue nggak tahu ini perawat, bidan apa dokter ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, ini gue bukan dokter ya teman-teman ya. Mungkin kalau perawat atau nggak dokter yang dokter bedah mungkin lebih ahli yang untuk ngejawab ini, atau nggak perawat yang kerja di OK mungkin lebih paham ya. Di sini gue cuma sekedar sharing apa yang gue pernah alamin gitu teman-teman di UGD ya ketika gue hacking. Jadi sebenarnya teman-teman, benang hacking itu udah banyak, ada silk, prolen, catgut ya. Nah, catgut salah satu yang jadi daging ya. Nah, ini teman apa namanya? Jadi luka itu tergantung lukanya luka apa dulu teman-teman. Ya, kayak misalnya sesar. Sesar itu kan ada berlapis-lapis tuh, perutnya kan ada lapisan-lapisan. Lapisan dalam pakai benang apa? Lapisan ini pakai benang apa? Lapisan paling luar pakai benang apa? Nah, benang juga ada yang diserap, ada yang enggak. Nah, jadi benang tersebut ya itu udah disesuaikan. Misal gini, catgut ya, benang yang nyerap daging nih, misalnya dia butuh waktu berapa? 10 hari akan berubah jadi daging gitu kan. Kalau yang satunya 15 hari akan jadi daging. Kalau yang satunya lagi 20 hari akan jadi daging. Nah, ketika proses penyembuhan luka, wah, luka pasti pada normalnya secara teori sekian hari dia akan nutup, udah rapet ya. Jadi ketika sekian hari, 10 hari misalnya rapet ya, oke, benang tersebut kan udah jadi daging juga kan, jadinya aman, nggak akan kebuka. Beda cerita kalau luka nutupnya 30 hari lah, sedangkan kita pakai benang yang 10 hari doang udah nutup, tapi langsung jadi daging. Lah luka belum rapet, tiba-tiba benangnya jadi daging, otomatis lukanya jebol teman-teman. Kasarnya sih seperti itu ya. Cuman kalau gue pribadi ya, kalau memang perdarahannya banyak ya, sebenarnya kalau di perawatan luka bisa didep kasih algina teman-teman, pasti akan berhenti sendiri. Kalau memang yang kena itu bukan arteri ya teman-teman. Nah, baik kan kalau yang kena yang arteri udah pasti darahnya muncrat dan harus diikat itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya untuk pengaruhnya untuk luka ya nggak masalah gitu kan ya. Yang jadi daging, yang benang jadi daging nggak masalah gitu ya kan, apalagi perdarahan udah berhenti dan lain-lain. Kalau pakai yang silek itu kan ya, nanti kalau perdarahannya lukanya udah bagus, biasanya seminggu tuh dicabut benangnya seperti itu. Jadi kalau menurut gue pribadi ya nggak masalah sih, untuk luka tuh nggak gimana-gimana gitu ya. Dan memang ya mungkin itu aja sih teman-teman yang bisa gue kasih tahu ya. Jadi mungkin kalau ada yang lebih tahu lagi, silakan komentar di kolom komentar gitu ya. Sekian videonya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.